Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Pernahkah kalian merasa terjajah? Padahal tidak ada bambu runcing atau senapan di depan rumah. Inilah neokolonialisme, penjajahan gaya baru. Bukan wilayah yang dikuasai, tapi data, ekonomi, dan gaya hidup kita yang didikte kekuatan global. Did you know? Coba cek keranjang belanjamu. Tahukah kamu, 90% barang di e-commerce kita adalah produk impor. Selain itu, data pribadi kita dikelola oleh server asing. Hal ini dilakukan untuk mendikte apa saja yang harus kita beli dan kita sukai. Globalisasi sudah seharusnya membuat kita maju, bukan hanya menjadi pasar. Jangan biarkan layar di tanganmu menjadi borgol. Bagi kemandirian bangsamu, ayo ambil kendali. Prioritaskan produk lokal, kritis terhadap informasi, dan lindungi datamu. Berdaulatlah di ruang digital sendiri. Merdeka itu nyata, bukan sekadar sejarah. Bangga lokal, berdaya di era digital. Sementara itu pemirsa di tengah pandemi saat menjadi korban menggeliat dan jadi solusi. Sementara itu pemirsa di tengah pandemi saat menjadi korban menggeliat dan jadi solusi. Apa sih kejahatan siber itu? Kejahatan siber atau cybercrime adalah segala aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan, atau internet untuk melakukan tindak kejahatan, baik menggunakan perangkat tersebut sebagai alat maupun sebagai target. Mencakup pencurian data, penipuan online phishing, penyebaran virus malware, peretasan sistem, hingga penyebaran berita bohong hoax. Apa alasan globalisasi dan era digital memicu kejahatan siber? 1. Peningkatan keterhubungan digital. 2. Meningkatnya serangan terorganisir. 3. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. 4. Kemajuan teknologi yang cepat. 5. Transaksi finansial global. 6. Anonimitas di dunia maya. 7. Kurangnya regulasi internasional yang kuat. Dampak kejahatan siber bagi masyarakat Indonesia. Kejahatan siber menyebabkan kerugian finansial, kebocoran data pribadi, menurunnya rasa aman, serta rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital. Contoh ketertinggalan dan ketimpangan budaya Indonesia. Culture lag dapat berakhir pada hal yang negatif maupun positif. Pada satu sisi, situasi transisi ini dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan memahami perubahan yang terjadi sebelum mengadopsinya sepenuhnya. Ini dapat membantu masyarakat mengurangi dampak negatif atau tidak diinginkan dari perubahan tersebut. Namun, di sisi lain, culture lag juga dapat menyebabkan konflik atau ketidakcocokan dalam masyarakat, terutama ketika perubahan sosial terjadi dengan cepat dan budaya tidak dapat mengikuti dengan cukup cepat. Upaya mengatasi kejahatan siber. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan literasi digital, memperkuat keamanan data, penegakan hukum yang tegas, serta peran aktif pemerintah